Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya yang masih kita rasakan hingga di detik hari ini. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Bila mana kita mempunyai masalah, bila mana kita mempunyai beban yang besar, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kesucian kekal. Ayatnya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pembicaraannya berakhir. Yesus menoleh kepada Petrus dan meminta padanya untuk menebarkan pukatnya ke dalam danau untuk menangkap ikan. Tetapi Petrus telah putus asa. Sepanjang malam ia tidak mendapat apa-apa. Sepanjang malam yang sepi itu ia telah memikirkan akan nasib Yohanes Pembaptis yang telah menderita di dalam gua tahanannya. Ia telah memikirkan juga akan kemungkinan masa depan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Pengalaman sedih yang dialami Yesus di Yudea dan niat jahat rabi-rabi dan imam-imam. Sehingga pekerjaan hidupnya sendiri telah mengecewakan hatinya. Dan pada saat ia menjaga di sisi jala kosong itu, masa depannya sangatlah gelap oleh kekecewaan hatinya. Guru, katanya, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi suatu momen yang sungguh luar biasa. Bagaimana Yesus, Dia menuntun murid-muridnya. Dia memberikan suatu pengharapan kepada murid-muridnya, walaupun murid-muridnya mereka kurang percaya, mereka putus asa. Begitu pula dengan Petrus, bagaimana dia sudah putus asa karena sepanjang malam ia tidak mendapatkan apa-apa, seekor ikan pun dia tidak mendapatkannya. Ya, jadi sepanjang malam yang sepi itu, Petrus telah memikirkan akan nasib daripada Yohanes Pembaptis yang telah menderita di dalam gua tahanannya. Ia telah memikirkan juga akan kemungkinan masa depan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Jadi pengalaman sedih yang dialami Yesus di Yudea dan niat jahat rabi-rabi dan imam-imam. Sehingga pekerjaan hidupnya sendiri telah mengecewakan hatinya. Dan pada saat ia menjaga di sisi jala kosong itu, masa depannya sangatlah gelap oleh kekecewaan hatinya. Ya, jadi Petrus tidak lagi bisa berharap dengan siapa dia harus menyerahkan kehidupannya. Tetapi pada saat itu, kata-kata yang Yesus keluarkan kembali lagi masuk ke dalam pikiran Yohanes. Sehingga pada saat itu Yohanes berkata, Guru, katanya telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi oleh karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi ada di hati kecilnya Petrus ini untuk menyampaikan kepada Yesus bahwa dia akan menebarkan jala juga. Walaupun dia penuh dengan kekecewaan, penuh dengan keputusasaan, tetapi masih ada penurutan di hati Petrus untuk mau melepas atau menebarkan jala. Malam adalah satu-satunya waktu yang baik untuk mencari ikan dengan jala di dalam air danau yang jernih. Setelah bekerja sepanjang malam dengan tidak mendapat sesuatu apapun, maka tidak ada gunanya untuk membuang jala pada hari siang. Tetapi Yesus telah memberikan perintah dan kasih Tuhan telah menggerakkan hati murid-murid untuk menurut. Simon dan saudara yang bersama-sama menebarkan jala itu. Pada saat mereka berusaha menarik pukat itu ke dalam perahu, oleh karena banyak ikannya, sehingga jala itu pun koyak. Mereka terpaksa memanggil Yakobus dan Yohanes untuk membantu mereka. Apabila tangkapan mereka itu naik ke dalam perahu, karena berat muatannya mereka takut akan tenggelam. Jadi oleh karena penurutan mereka, oleh karena mereka percaya
dengan kata-kata yang Yesus sampaikan, akhirnya murid-murid ini pun mereka kewalahan untuk mengangkat akan ikan yang penuh di jala mereka. Dikatakan jala itu koyak dan mereka juga takut karena keberatan perahu itu akan tenggelam. Tapi pada saat itu Simon, dia kembali lagi memanggil saudaranya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Dia memanggil murid-murid yang lain untuk membantu, untuk mengangkat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi di sini kembali lagi pelajaran buat kita. Pada saat kita mendapatkan berkat dari Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baiklah kita boleh memanggil akan saudara-saudara kita, boleh memanggil akan sahabat-sahabat kita, atau orang-orang terdekat kita untuk sama-sama kita berusaha mengangkat itu semua, beban yang kita pikul, sehingga beban itu berubah menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya walaupun murid-murid ini sudah merasakan keputusasaan di dalam kehidupan mereka. Karena sepanjang malam mereka berusaha tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapatkan. Bagaimana Yesus datang memberikan pengharapan kepada mereka. Walaupun di siang hari. Dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Tetapi kini Petrus tidak lagi menghiraukan akan perahu dan muatannya. Mujizat ini melebihi segala sesuatu yang pernah disaksikannya. Karena hal ini baginya adalah menjadi suatu kenyataan kuasa ilahi. Pada wajah Yesus ia telah lihat seorang yang mengendalikan semesta alam. Hadirnya keilahiannya telah menyatakan bahwa ia tidak suci. Cinta bagi Tuhannya malu akan kurang percayanya. Bersyukur akan kerendahan hati Kristus. Terlebih pula perasaan akan kecemarannya di hadapan kesucian yang kekal. Telah mengalahkan dia. Dikala teman-temannya mengeluarkan ikan-ikan dari dalam jala, Petrus jatuh di kaki juru selamat sambil berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Hadirat kesucian ilahi yang sama yang telah menyebabkan Nabi Daniel rebah sebagai seorang yang mati di hadapan malaikat Tuhan. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 254 dan 255. Jadi suatu hal yang sungguh luar biasa yang Petrus alami di dalam kehidupannya. Ya walaupun pada saat itu murid-murid yang lain atau teman-temannya Petrus ini mereka sibuk dengan mengumpulkan akan ikan-ikan itu. Dia kembali mengingat bahwa tanpa Yesus mungkin dia tidak ada apa-apanya. Sehingga pada saat itu dia merebahkan dirinya di kaki Yesus. Mungkin dia merasa, "Tuhan, terima kasih. Tuhan, maafkan saya. Karena saya sudah putus asa. Karena saya sudah khawatir dengan kehidupan ini. Padahal Engkau di samping saya. Padahal Engkau adalah Sang Juru Selamat itu. Padahal Engkau yang menyelamatkan diri saya." Petrus melihat lebih jauh, lebih mendalam apa yang Yesus katakan kepadanya. Dan di sini juga dikatakan, tetapi Petrus tidak menghiraukan akan perahu dan muatannya. Ya bagaimana dia mengingat mujizat itu melebihi segala sesuatu yang pernah disaksikannya. Karena sepanjang malam itu dia sudah lelah, dia sudah capek, dia sudah putus asa, dia sudah kecewa. Tapi bagaimana Yesus memberikan kelepasan, memberikan kelegaan kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain. Ya di sini juga sama seperti Nabi Daniel rebah sebagai seorang yang mati di hadapan malaikat Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan sajalah yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ya sehingga Petrus ini merasa bahwa dia tidak akan sanggup tanpa kehadiran Yesus. Dia perlu Yesus dalam kehidupannya. Jadi nasihat firman Tuhan yang begitu indah pada saat ini. Yesus adalah kesucian kekal kita. Baiklah kita terus memandang hanya kepada Dia yang memberikan kita kelepasan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita pelajari mungkin siang dan malam. Tetapi pada saat kita mempelajari itu berulang-ulang kali. Ada suatu pelajaran yang baru lagi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena firman inilah yang menjadi kekuatan kita. Yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Untuk kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Untuk menyatakan, "Tuhan, ini saya. Pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu." Ya walaupun mungkin banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Dia akan memberikan kita
kelepasan, memberikan kita kedamaian, memberikan kita jalan keluar. Kita tidak akan dipermalukan. Tuhan akan melakukan rencananya sendiri kepada kita. Karena rencananya itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kebahagiaan. Pada saat kita mempunyai tekad yang bulat untuk mau melayani Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan itu. Ya, walaupun keluarga menjadi penghalang atau orang-orang terdekat kita, siapapun itu. Kalau kita sudah mempunyai tekad yang bulat untuk mau melayani Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, walaupun kita akan mendapatkan ujian-ujian dalam kehidupan kita, tapi ujian itu akan memberikan kita iman yang kuat, memberikan kita kepercayaan sepenuhnya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi dalam setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan memanggil kita di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Baiklah kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai ini. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai seorang raja untuk dilayani. Dia datang ke dunia ini menjadi seorang hamba untuk mau melayani. Untuk mau memberikan kehidupannya kepada umat manusia yang berdosa ini. Renungkan lebih dalam. Kapankah momen Petrus terjadi kepada saya? Saat kapankah saya merasakan betapa berdosanya saya dibandingkan dengan kemurnian Yesus? Ya, seringkali kita menganggap, oh saya ini orang pintar, oh saya ini orang terpandang, oh saya ini dan saya. Kita lupa bahwa semuanya itu datangnya dari Yesus. Baiklah setiap hari kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan dengan hati yang hancur. Dengan keberdosaan kita bahwa kita tidak sanggup Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan kesanggupan. Ya, inilah yang menjadi suatu nasihat bagi kita. Menjadi suatu kebenaran yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah nasihat firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan, boleh memberikan kita semangat yang baru untuk terus mau melayani Tuhan kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil. Baiklah kita dapat doakan itu dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.